Sejak terbit hingga terbenam matahari, selalu ada harapan yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Budiawan, SIPMM. Saya dosen program studi ilmu pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Saat ini saya mengampu mata kuliah pengelolaan keuangan desa, dan video ini dipersembahkan untuk persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024 gelombang pertama. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan persyaratan daripada pernyataan dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada saat ini saya menyampaikan deskripsi daripada mata kuliah pengelolaan keuangan desa dengan kode mata kuliah IP 283 dengan bobot SKS 3 SKS pada semester 6 tahun akademik 2023-2024. Adapun deskripsi daripada mata kuliah pengelolaan keuangan desa ini berdasarkan capaian program pembelajaran yang ada di program studi ilmu pemerintahan yang berbasis outcome based learning, yang dimana mahasiswa harus melakukan pencapaian yang namanya sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, di mana capaian yang dibebankan pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa menguasai konsep budaya lokal dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Yang selanjutnya mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep teoritis pengelolaan keuangan negara atau publik dalam aset negara, keterampilan umum atau keterampilan yang harus dimiliki oleh mahasiswa diantaranya mampu mengkaji pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah dan tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Untuk keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis gejala sosial, perubahan sosial, dinamika politik, serta pemerintahan, serta dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika akademik melalui data science. Keterampilan khusus yang selanjutnya, mahasiswa mampu mengevaluasi penyelenggaraan dan inovasi pemerintahan serta bidang lain yang berelevansi dengan dinamika civil society 540. Adapun deskripsi singkat mata kuliah pengelolaan keuangan desa, mata kuliah ini membahas bagaimana mengelola keuangan desa yang ditetapkan di dalam anggaran pendapatan belanja desa yang diawali dari siklus tahapan perencanaan keuangan desa, pengorganisasian keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, termasuk di dalamnya pengelolaan kekayaan milik desa dan pengadaan barang dan jasa. Adapun perkuliahan yang dilakukan pada mata kuliah pengelolaan keuangan desa kurang lebih sebanyak 16 kali pertemuan dalam satu semester yang terdiri dari 14 kali pertemuan dan 2 kali pertemuan yang dikhususkan untuk pelaksanaan UTS dan pelaksanaan UAS. Adapun pokok bahasan pada mata kuliah pengelolaan keuangan desa diantaranya penyampaian daripada rencana pembelajaran semester mata kuliah pengelolaan keuangan desa, pokok bahasan yang selanjutnya terkait dengan desa dan keuangan desa, pokok-pokok pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018, penyaluran dan penggunaan dana desa, pengelolaan aset desa dan pengadaan barang dan jasa di desa, perencanaan dan penganggaran keuangan desa, struktur anggaran dan pendapatan dan belanja desa atau APBDes, pelaksanaan APBDes, penatausahaan keuangan desa,
pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, yang terakhir pemeriksaan keuangan desa. Adapun bahan atau daftar referensi yang ada pada mata kuliah pengelolaan keuangan desa, diantaranya ini saya mengambil referensi dari beberapa ahli, diantaranya menurut Habib Soleh dan Heru Hermansyah terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Adapun yang selanjutnya menurut ahli Muhammad Muij Raharjo pengelolaan keuangan desa dan aset desa. Ada referensi pendukung lainnya yaitu referensi dari regulasi atau undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan desa, ada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, ada Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Adapun media pembelajaran pada mata kuliah pengelolaan keuangan desa ini diantaranya medianya secara luring. Adapun saya menyampaikan di asinkronus ataupun sinkronus itu secara tatap muka di kelas dengan nanti ada ceramah, tanya jawab, curah pendapat. Adapun perangkat yang lain yang mendukung terkait dengan media pembelajaran ini diantaranya ada Zoom Meeting, ada Google Classroom, ada WA, ada Google Meet, dan perangkat lainnya diantaranya ada laptop, LCD, lace pointer, spidol, dan whiteboard. Dan terkait dengan model pembelajaran khususnya pada mata kuliah pengelolaan keuangan desa ini diantaranya saya mengambil problem based learning, di mana model pembelajaran dengan menggunakan masalah yang ada di dunia nyata untuk melatih mahasiswa berpikir kritis dan terampil memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan tentang konsep yang penting dari arti yang dipelajari. Adapun sub CPMK atau kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mampu memahami serta menjelaskan tujuan dan pemahaman terkait dengan materi perkuliahan, khususnya yang disampaikan pada sub-sub poin materi pembelajaran. Adapun bahan kajian materi pembelajaran ini diantaranya ada deskripsi perkuliahan, ada submateri, skema materi perkuliahan, aturan perkuliahan, dan penilaian pemahaman tentang mata kuliah ini. Sedangkan untuk media pembelajaran ini yang saat ini dilakukan yaitu sinkronus secara luring, dan untuk kriteria atau bentuk penilaian dari pemahaman rekan-rekan mahasiswa diantaranya bobot penilaiannya itu dari kehadiran, dari keaktifan, dari tugas mandiri, tugas kelompok, nilai UTS, dan nilai UAS. Adapun indikator penilaian dari mata kuliah ini diantaranya mahasiswa mampu menjawab urutan dan bahasan yang akan dipelajari dan terkait dengan materi-materi selama kurang lebih 18 kali pertemuan dikurangi dengan UTS dan UAS. Adapun materi atau problem based learning yang tadi saya sampaikan diantaranya nanti ke depan mahasiswa dituntut untuk memahami terkait dengan siklus dan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang benar, sehingga nanti mahasiswa dihadapkan dengan studi kasus yang ada di lingkup pemerintahan desa terdekat, diantaranya bagaimana mahasiswa menilai terkait dengan rencana pemerintah desa
ya yang dituangkan dalam RPJMDes, dalam RKPDes dan dalam APBDes itu sendiri. Selanjutnya tugas yang dibebankan kepada rekan-rekan mahasiswa khususnya pada mata kuliah pengelolaan keuangan desa ini diantaranya nanti dalam bentuk penyampaian makalah atau PPT, dan untuk pengerjaan tugas selain pembagian kelompok itu ada yang namanya diskusi dan analisis lapangan. Untuk selanjutnya terkait dengan penilaian daripada hasil pelaksanaan pembelajaran yang dituangkan dalam rencana pembelajaran semester ini, untuk penilaian acuan patokan mahasiswa di program studi ilmu pemerintahan untuk nilai 80 sampai 100 dengan huruf mutu A, dan untuk nilai 76 sampai 79 dengan huruf mutu A-, untuk nilai 72 sampai 75 itu B+, untuk 68 sampai 71 itu B, 64 sampai 67 B-, 60 sampai 63 C+, 56 sampai 59 C, 55 sampai 0 itu D. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian deskripsi mata kuliah pengelolaan keuangan desa. Semoga rencana pembelajaran yang disampaikan ini nanti bisa dipahami dan bisa dipelajari oleh rekan-rekan mahasiswa. Selanjutnya mari kita saksikan bersama untuk pelaksanaan sinkronus pelaksanaan tatap muka di kelas. Itu aja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i mursalin walalihi washabihi ajmain. Maula mambadu, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang yang berbahagia ini syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka untuk melanjutkan perkuliahan khususnya pada mata kuliah pengelolaan keuangan desa. Dan sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang patuh dan taat pada ajarannya hingga akhir zaman. Rekan-rekan yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi yang kemarin di minggu yang sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan materi pelaksanaan daripada APBDes. Untuk pertemuan hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Nah, gimana teman-teman terkait dengan materi di minggu kemarin? Teman-teman kan sudah membacalah terkait dengan materi khususnya terkait dengan keuangan desa dan pengelolaan keuangan desa. Teman-teman, saya pengen tahu kira-kira apa sih yang teman-teman ketahui tentang keuangan desa? Gimana nih kira-kira? Ya, mangga. Kalau menurut pemahaman saya, Pak, yang dimaksud dengan keuangan desa itu segala suatu hak ataupun kewajiban dari desa yang dapat dinilai dengan uang gitu, Pak. Dengan uang. Ya, baik. Kira-kira benda ataupun apa gitu. Barang atau berupa uang atau barang mungkin ya. Ya, baik. Nah, terkait dengan pengelolaan keuangan desa, kira-kira menurut Ani pengelolaan keuangan desa itu apa? Pengelolaan keuangan desa yang menurut pendapat saya yang dibentuk dalam APBDes. APBDes diantaranya ada perencanaan, pelaksanaan, terus pengalokasian, terus pelaporan pertanggungjawaban. Baik, untuk keuangan desa dan pelaporan atau pengelolaan keuangan desa yang barusan disampaikan oleh teman-teman itu bagian daripada pengertian yang di sana sudah jelas ya di Undang-Undang menurut nomor 6 tahun 2014 pasal 71, di mana pengertian daripada
keuangan desa itu merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Jadi yang barusan disampaikan oleh Andi terkait dengan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang itu diantaranya masuk dalam APBDes ya. Di sana teman-teman bisa lihat yang namanya hak dan kewajiban itu tertuang di dalam APBDes. Ada yang namanya pendapatan APBDes desa, ada yang namanya belanja desa, ada yang namanya pembiayaan desa, dan ada yang namanya pengelolaan keuangan desa, di mana pengelolaan keuangan desa itu semua rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa itu sendiri, dimulai dari yang namanya perencanaan ya, terus ada yang namanya penganggaran, ada yang namanya pelaksanaan kegiatan, ada yang namanya penetausahaan dan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Baik, nah teman-teman, sebelum saya masuk kepada materi pengelolaan keuangan desa, jadi teman-teman itu harus memahami dulu apa sih yang dilakukan oleh pemerintah desa selama kurang lebih 1 tahun anggaran ya, dari mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember itu apa saja sih yang dikerjakan oleh pemerintah desa ya, diantaranya ini ya, merencanakan apa yang akan dikerjakan ya, terus melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam perencanaan, terus menata usahakan ya, yang sudah dilaksanakan itu ya harus dilakukan pencatatan oleh perangkat desa itu sendiri ya. Terus ada yang namanya pelaporan ya, teman-teman harus paham juga bahwasanya tugas daripada perangkat desa itu melaporkan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah desa itu sendiri, dan pelaporan ini juga nanti disampaikan oleh kepala desa ya, di mana pelaporan itu dan pertanggungjawaban itu juga nanti disampaikan kepada bupati ya, melalui dinas terkait. Dan teman-teman, ini pengelolaan keuangan desa di mana perencanaan itu ya dimulai dari yang namanya tahapan RPJMdes ya, mulai dari yang namanya RKPdes, ada yang dimulai dari RKPdes, dari rancangan APBDes dan APBDes, seperti itu. Jadi perencanaan ini ya harus betul-betul ya dilakukan melalui musyawarah ya, musyawarah desa, dan teman-teman, musyawarah desa yang dilakukan oleh pemerintah desa itu ya, diantaranya bersama unsur-unsur terkait, ada tokoh-tokoh masyarakat, ada perwakilan dari tokoh pemuda, tokoh perempuan misalkan, atau dari tim penggerak PKK, atau dari kader, atau dari rekan-rekan mahasiswa sendiri. Dan teman-teman, apa sih yang dibahas di dalam perencanaan yang disusun dalam RPJMdes itu, diantaranya menetapkan prioritas program kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai dari APBDes itu sendiri ya. Teman-teman harus tahu ini perencanaan yang dilakukan dalam RPJMdes itu diantaranya ini untuk menetapkan prioritas apa yang dikerjakan selama kurang lebih 6 tahun masa jabatan kepala desa, yang dituangkan setiap tahun itu di dalam RKPdes ya, dituangkan kembali di dalam APBDes, seperti itu. Jadi prioritasnya sih apa yang dilakukan oleh kepala desa ya, diantaranya untuk penyelenggaraan pemerintahan desa ya, untuk pembangunan desa, untuk pemberdayaan masyarakat, untuk menetapkan atau untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Intinya sih apa yang dikerjakan oleh pemerintah desa di sini ya, yang ditetapkan di dalam APBD setiap tahun itu untuk meningkatkan rasa keadilan ya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya apa? Ya, di antaranya bagaimana pemerintah desa itu meningkatkan tingkat kemiskinan masyarakat ya, terus membangun yang namanya sarana fisik dan non fisik, seperti itu. Dan teman-teman, di sini sudah jelas di dalam perencanaan itu ya, dilakukan bersama-sama dengan stakeholder terkait, dan nanti
perencanaan ini diajukan kepada Bupati ya melalui dinas terkait, dan nanti hasil evaluasi itu akan ditetapkan menjadi APBDes ya. APBDes itu teman-teman nanti penetapannya biasanya ditetapkan dengan peraturan Bupati seperti itu. Dan kalau udah ditetapkan ya oleh Bupati dengan turunan Perbub tersebut, nanti pemerintah desa bisa melakukan yang namanya pelaksanaan daripada APBDes itu ya. Itu diantaranya, dan teman-teman harus paham juga bahwasanya apa saja sih yang dilakukan oleh pemerintah desa ya. Diantaranya ini ada yang namanya penganggaran. Penganggaran itu dari mana ya? Penganggaran atau APBDes yang diterima oleh desa itu dari mana sih sebetulnya? Nah itu APBDes itu diterima melalui beberapa pos-pos yang diterima oleh APBDes itu sendiri. Di antaranya dari APBN ya, dana transfer. Misalkan tuh teman-teman suka main ke desa, ada yang namanya dana desa ya, dana desa. Kurang lebih total untuk anggaran dana desa tahun ini kurang lebih 71 triliun. Keuangannya itu tidak boleh ditutup-tutupi, jadi Ya. harus transparan kepada meskipun sekarang transparan tidak hanya perangkat desa saja yang mengetahui anggaran desa itu, tetapi masyarakat juga harus mengetahui. Baik, ini yang barusan teman-teman jelaskan ini sebetulnya betul ya. Ini asas pengelolaan keuangan desa itu diantaranya harus memenuhi 4 komponen ya. Diantaranya itu transparan ya. Transparan itu apa? Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh pemerintah desa itu bersumber dari APBDes ya, pelaksanaan atau pertanggungjawabannya itu harus disampaikan kepada BPD dan masyarakat seperti itu ya. Jangan ada yang misalkan ditutup-tutupi. Dan untuk yang tertib dan disiplin anggaran itu bahwasanya ya pemerintah desa itu harus menetapkan anggaran itu dengan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan disiplin anggaran itu bahwasanya anggaran itu ya harus efektif dan efisien. Tidak boleh atau misalkan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daripada masyarakat. Dan disiplin juga di sini ya harus sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dan yang selanjutnya ini yang tadi dijelaskan oleh Restu, partisipatif, bahwasanya ya masyarakat itu diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi atau misalkan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat ya. Dan untuk akuntabel jelas ya bahwasanya ini tanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan desa ini ya yang diprakrasai atau yang dikomandoi oleh kepala desa ini ya, ini sangat harus dipertanggungjawabkan ya penyelenggaraan daripada pengelolaan keuangan desa. Baik, mungkin untuk pertemuan hari ini ya saya cukupkan sekian. Saya akan membagi kelompok tugas kepada teman-teman ya. Untuk kelompok pertama nanti Andi ya, kelompok pertama itu tugasnya nanti buat rancangan atau buat RPJMDes ya yang nanti bisa dilihat di desa Andi. Misalkan ada RPJMDes-nya itu nanti pelaksanaannya seperti apa, dan nanti kita diskusikan bersama di sini ya. Dan untuk selanjutnya nanti Ai tugasnya itu kelompoknya bikin APBDes di desa Ai itu seperti apa, nanti kita bahas ya APBDes-nya seperti apa. Nanti Sabrina ya tugasnya itu kelompoknya bikin RKPDes desanya itu apa aja ya, nanti sampaikan, nanti kita diskusi. Karena di pembelajaran mata kuliah pengelolaan keuangan desa ini kita sesuai dengan basis atau berbasis outcome based learning, di mana saya pengen mengedepankan problem solving yang nanti harus dipecahkan oleh teman-teman semua. Nanti keterkaitan antara teori yang didapat di mata kuliah ini bisa teman-teman
lihat pelaksanaannya di masyarakat. Karena saya yakin ya di masyarakat itu yang namanya pengelolaan keuangan desa masih terdapat keterbatasan. Di antaranya apa? Ya mungkin SDM-nya masih kurang, ya sarana prasarananya mungkin masih belum memadai, ya. Terus misalkan nanti dalam hal mungkin pelaporan, ya mungkin operator atau perangkat desa belum memahami program yang digunakan seperti itu, atau banyak lain lah, atau mungkin salah dalam hal penetapan kebijakan yang tidak sesuai dengan RKPDes, ya seperti itu. Itu mungkin untuk pertemuan. Mangga dipersilakan. Sebelumnya bertanya Pak mengenai nanti teknis untuk presentasinya ke depan. Ya. Kita mau persiapkan makalah atau cuman kita materi aja? Nanti teman-teman siapkan ya yang barusan saya sampaikan itu PPT ya. PPT-nya nanti siapkan. Misalkan Andi nih tadi ya tugasnya itu untuk menyusun kembali APBDes yang sudah dikeluarkan oleh desa pada tahun anggaran 2023 misalkan ya. Nanti bikin resume atau makalahnya atau PPT-nya ya, nanti kita presentasikan bersama ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita pelajari hari ini bisa mendapat keberkahan ilmu ya. Saya cukupkan sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.